Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Yadu Nandana Das dengan ujung NIM 013, Prodi Sistem Komputer. Kali ini kita akan membahas tentang flip-flop. Nah, apa itu flip-flop? Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang mempunyai dua kondisi stabil dan bisa digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multi-vibrator atau bistabil. Kenapa dikatakan multi-vibrator, bistabil? Karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multi-vibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu atau di-trigger. Nah, flip-flop mempunyai dua keluaran output, yang salah satunya merupakan komplement output yang lain. Nah, kita masuk di sejarahnya nih. Flip-flop elektronik pertama kali ditemukan oleh dua ahli fisika Inggris, William Eccles dan F. V. Jordan pada tahun 1918. Ini merupakan dasar dari penyimpanan data memori pada komputer atau smartphone. Nah, flip-flop juga bisa digunakan sebagai penghitung detak dan sebagai pensinkronisasian input sinyal waktu variabel untuk beberapa sinyal waktu referensi. Nah, jenis-jenis flip-flop. Pada umumnya, rangkaian flip-flop dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni SR flip-flop, D flip-flop, JK flip-flop, T flip-flop. Berikut ini merupakan penjelasannya. Nah, yang pertama itu SR flip-flop. SR flip-flop yang pertama itu menggunakan gerbang NOR, NOR gate SR flip-flop seperti ini. NOR gate SR flip-flop seperti ini. Seperti ini ya. Clocked SR flip-flop seperti ini. Nah, SR yaitu singkatan dari set and reset. Sesuai dengan namanya, SR flip-flop ini terdiri dari dua masukan atau input, yakni S dan R. SR flip-flop ini juga terdapat dalam dua keluaran output, yakni Q dan Q. Rangkaian SR flip-flop umumnya terbuat dari dua gerbang logika, NOR, atau dua gerbang logika, NAND. Adapun SR flip-flop yang terbuat dari gabungan dua gerbang logika, NOR dan NAND. Nih, ini yang gerbang logika gabungan antara NOR dan NAND. Ini NAND, gerbang NAND. Ini gerbang NOR. Oke. Gambar di atas merupakan diagram logika NOR, gate SR flip-flop, NAND gate SR flip-flop, dan clocked SR flip-flop atau gabungan gerbang logika NOR dan NAND. Nah, di flip-flop. Di flip-flop ini seperti ini gerbangnya. Nah, nih supaya lebih agak lama ya. Oke. Jika kalian sudah memahami mengenai SR flip-flop, maka sudah tidak akan susah untuk memahami D flip-flop ini, karena rangkaian ini merupakan modifikasi dari SR flip-flop. Perbedaan pada D flip-flop yaitu ditambahkan gerbang logika NOT atau inverter dari input S. Dari input S ya, dari input S. Oke. Kemasukan atau input R. SR flip-flop mempunyai dua masukan input atau 0. Pada D flip-flop hanya ada satu masukan input, yakni masukan atau input D. Ini karena kedua masukan input pada SR flip-flop sudah dimodifikasi. Selanjutnya di JK flip-flop. Nah, JK flip-flop ini seperti ini diagramnya, gambarnya, rangkaiannya, gerbangnya lebih tepatnya. Oke. JK flip-flop merupakan salah satu rangkaian yang mempunyai kelebihan tidak adanya kondisi terlarang. Dengan kata lain, jika flip-flop merupakan rangkaian FF yang berapapun input yang diberikan, ia akan tetap berjalan. Cara kerjanya yaitu saat input masuk, harus terdapat clock di dalamnya. Keadaan ini akan membuat keluaran atau output pada rangkaian jika flip-flop ini berubah. Rangkaian jika flip-flop adalah pengembangan dari flip-flop SR JK flip-flop. Adalah rangkaian FF yang sering digunakan yang mempunyai
tiga terminal input yakni J, K, dan clock. T flip-flop. T flip-flop seperti ini gambarnya. T flip-flop adalah rangkaian flip-flop yang sudah dibuat dengan menggunakan flip-flop JK yang kedua inputnya dihubungkan menjadi satu. Maka akan diperoleh flip-flop yang mempunyai watak membalik output sebelumnya. Jika inputnya tinggi dan outputnya akan tetap jika inputnya rendah. Selanjutnya CRS flip-flop. Nah, seperti ini CRS flip-flop dan tabel kebenarannya nih. Oke. Oke. Nih, ini ya. Pada CRS flip-flop, terdapat RS flip-flop yang dilengkapi dengan sebuah terminal pulsa clock yang fungsinya mengatur keadaan set and reset. Saat pulsa clock berlogika 0, maka pada input RS perubahan logikanya tidak akan mengakibatkan perubahan pada output Q dan Q0. Namun, jika pulsa clock berlogika 1, maka perubahan pada input RS bisa mengakibatkan perubahan pada output Q dan Q0. Nah, selanjutnya kita membahas cara kerja flip-flop. Gimana sih cara kerjanya gitu kan? Nah, seperti ini rangkaiannya dalam aplikasi ya, Proteus atau eh apa lagi yang namanya itu? Liveware gitu. Nah, cara kerja flip-flop ini pada dasarnya sama dengan cara kerja transistor sebagai saklar. Perhatikan gambar rangkaian flip-flop di atas. Jika pada rangkaian tersebut diberi tegangan, maka salah satu transistor akan berada dalam kondisi on. Kondisi on pada transistor tersebut mengikuti kapasitor yang nilai muatannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan kapasitor yang lainnya. Kapasitor ini akan melepas muatan listrik sehingga transistor yang terhubung akan berada dalam kondisi on atau sementara sih. Transistor yang sedang dalam kondisi on tersebut akan membuat kapasitor yang terhubung dengan kaki kolektor terisi muatan listrik. Nah, jika salah satu transistor dalam kondisi on, maka transistor yang lainnya akan berada dalam kondisi off. Hal ini akan berlaku terus-menerus secara bergantian, sehingga terjadilah pergiliran nyala lampu yang disebut dengan lampu flip-flop. Nah, selanjutnya bagaimana sih rangkaian flip-flop sederhana? Rangkaian flip-flop sederhana bisa kalian pelajari dari tipe yang sederhana hingga yang kompleks. Kalian perlu panduan agar mengerti bagaimana cara kerja rangkaian tersebut. Kemudian siapkan komponen elektronik yang masih dasar lalu sambungkan. Cara kerja flip-flop bisa ditunjukkan dengan skema lampu flip-flop. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh alat yang menggunakan rangkaian flip-flop sederhana. Ini rangkaian flip-flop lampu LED 12 volt. Nah, di sini ini rangkaiannya tuh. Di sini saya tidak bisa melihat dengan jelas, tapi ketika saya zoom, ya memang tidak bisa. Tapi di sini baterainya 9 volt, resistornya saya tidak tahu. Tapi kapasitornya 10 mikrofarad. Tapi saya tidak bisa melihat dengan jelas. Oke, kita skip saja. Rangkaian lampu flip-flop sebenarnya jarang diterapkan di rumah, tetapi sistem ini berguna untuk belajar bagaimana cara kerja dan pola yang dipakai. Kalian bisa membuat rangkaian tersebut dengan bahan dan komponen elektronika yang mudah diperoleh seperti dapat rangkaian lampu flip-flop 12 volt pada gambar di atas. Rangkaian flip-flop komputer dan smartphone. Nah, seperti ini nih. Flip-flop ini sangat sering diterapkan untuk sistem chip pada komputer atau smartphone. Dengan rangkaian ini, kalian bisa mengenal adanya RAM yang bekerja berdasarkan fungsi logika. Selain itu, ada juga sistem digital, misalnya jam di laptop, yang seolah-olah tidak berhenti saat dimatikan. Pada smartphone dan tablet, flip-flop ini mengalami perkembangan yang cukup drastis karena menyesuaikan dengan kebutuhan ruangan. Nah, sistem ini juga lebih kompleks, namun prinsip dasarnya tetap sama sesuai dengan jenis dan tipe yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, rangkaian yang ketiga ini nih, rangkaian flip-flop pada alat elektronik. Nah, kayak gini nih rangkaiannya. Penerapan lain dari flip-flop yaitu pada alat elektronik, contohnya seperti chip, produsen yang menempatkan sistem yang kompleks dengan tujuan efisiensi. Kalian bisa menemukan teknologi ini pada alat seperti radio, televisi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini nih rangkaian flip-flop sederhana pada papan PCB yang seperti ini nih. Nah, contoh lainnya dari rangkaian flip-flop sederhana yaitu pada sebuah board yang sudah berisi beberapa komponen jadi satu nih. Sudah diisi kan. Nah, ini
merupakan versi simulasi dari chip yang dipakai di komputer dan elektronik. Kalian bisa membelinya di toko listrik terdekat. Fungsi lainnya sebagai komponen elektronika, kita membuat berbasis teknologi ini. Nah, ada juga karakteristik flip-flop yang perlu kita ketahui. Flip-flop ini mempunyai dua karakteristik diantaranya. Yang pertama merupakan peralatan bistabel. Flip-flop ini mempunyai dua kondisi tetap, 0 dan 1. Flip-flop bisa menyimpan dan mengingat suatu informasi bit biner. Akibatnya apabila suatu sinyal input membuat kondisi 1, maka kondisi 1 ini akan terus disimpan hingga ada sinyal input baru yang mengubahnya menjadi 0 atau dari 0 menjadi 1. Yang kedua, mempunyai dua output. Salah satu outputnya adalah komponen output yang lain. Selanjutnya, fungsi flip-flop pada rangkaian digital. Nah, adapun beberapa fungsi flip-flop yang dapat Anda ketahui diantaranya untuk membuat sel memori, untuk membuat register geser, untuk membuat rangkaian counter atau pencacah, untuk menyimpan data biner secara semi permanen. Oke, demikianlah presentasi tentang flip-flop yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.